Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Jaka. Insyaallah, mari kita buka proses pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang seperti apa yang terlihat di layar kaca ya, layar video teman-teman. Judulnya penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Waduh, Pak Jaka ngomonginnya penyakit nih. Habis gimana lagi ya teman-teman? Ini adalah bagian dari apa yang harus kita pelajari pada saat ini di kelas 5 ya. Baik, kita akan lihat sebelum ke penyakitnya, kita review lagi yuk, atau kita ulangi lagi apa yang sudah dipelajari beberapa waktu lalu tentang saluran pernafasan, khususnya hidung dan tenggorokan. Seperti teman-teman ketahui bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia itu makhluk yang sangat sempurna, di mana Allah memberikan salah satu sistem di dalam tubuh kita yaitu sistem pernafasan. Bisa teman-teman lihat di gambar yang lebih besar ini, ya, mulai dari hidung, ya, kemudian masuk. Ini ada juga lewat mulut. Ini namanya faring. Ya, faring itu saluran yang menghubungkan antara hidung dengan mulut. Kemudian laring, ya. Kemudian terus ada trakea. Kemudian trakea terus nanti bertemu dengan bronkiolus, kemudian paru-paru dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca ya. Nah, Masya Allah, uniknya lagi Allah menciptakan alveolus. Alveolus ini teman-teman itu ada di paru-paru, ya. Ketika diperbesar, bentuknya seperti ini. Jadi kayak gelembung-gelembung kecil, Masya Allah teman-teman. Ini sangat kecil dan ini dilihatnya oleh mikroskop. Kemudian di dalam gelembung-gelembung ini Allah memberikan izin kepada paru-paru untuk menyerap udara, yang di dalam udara itu ingat kita menyerap apa? Betul, oksigen. Jadi oksigen itu diserap udara, kemudian masuk lewat hidung, kemudian lewat yang tadi Pak Jaka sebut ya, ada faring, laring dan sebagainya, masuk ke bronkiolus, kemudian masuk ke alveolus. Nah, di alveolus itu sudah menunggu darah, ya, sudah menunggu sel-sel darah ya, bukan darah. Sel-sel darah yang nantinya oksigen itu akan diserap oleh sel-sel darah dan dibawa ke seluruh tubuh, ya, khususnya untuk yang berkaitan dengan daerah paru atau pernafasan dan sekitarnya. Nah, Masya Allah, Allah memberikan begitu sempurna dan kita patut bersyukur kepada Allah tentang pemberian yang Allah berikan ini teman-teman, yaitu saluran pernafasan. Nah, kemudian ketika kita hidup, ketika kita berinteraksi, ketika kita main, ketika kita keluar, ternyata ada saja gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan saluran pernafasan ini terganggu ya, khususnya yang di hidung dan tenggorokan. Kita akan lihat. Nah, apa saja yang bisa menyerang hidung dan tenggorokan penyakitnya ya pada sistem pernafasan manusia. Ini kita coba lihat lagi skupnya pada anak-anak ya. Nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah influenza. Apa itu influenza? Ya, influenza itu yang diserang itu organ pernafasannya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, gejala-gejala dari penyakit flu itu biasanya apa? Betul, demam, ya. Kemudian yang paling sering bersin-bersin, ya. Terus yang paling umum juga kelihatan hidung keluar lendir, sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, influenza ini teman-teman jadi kalau misalnya kita tidak daya tahan tubuhnya lemah, influenza ini bisa lebih parah ya, sehingga menyebabkan kita harus istirahat.
Ya, ini haci, haci gitu ya di gambar ini. Nah, ini juga banyak teman-teman juga begitu ya. Salah satu cirinya adalah bersin. Nah, Pak Jaka, aku pernah mendengar nih ada influenza atau flu dan pilek. Nah, teman-teman, itu ternyata berbeda ya, teman-teman. Jadi influenza itu punya ciri-ciri tersendiri, pilek juga punya ciri-ciri tersendiri. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya. Yang disebut dengan influenza itu sering demamnya tinggi, ya. Kalau pilek demamnya jarang-jarang terjadi, ya. Kemudian intensitas atau seringnya nyeri, pegal atau sakit kepala itu tinggi atau sering gitu ya. Tapi kalau di pilek intensitas atau seringnya nyeri, pegal dan sakit kepala itu biasa-biasa saja, ya. Kalau influenza tubuh lemah kadang-kadang kalau maksimal tuh bisa sampai 1 bulan, ya. Tapi kalau pilek dalam waktu 3 sampai 5 hari ternyata sudah membaik, ya. Kemudian kalau influenza, ya bersinnya itu jarang-jarang ya. Tapi kalau lagi pilek lebih sering bersinnya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan mana yang lebih berat, flu atau pilek? Nah, kalau kita melihat dari ciri-ciri ini, influenza itu bisa dibilang ciri-cirinya itu lebih berat ya teman-teman. Kalau pilek mungkin teman-teman hanya merasakan beberapa hari saja, ya keluar maaf ya cairan lendir di dalam hidung, kemudian teman-teman bersin kan dan dia keluar gitu ya. Nah, itu bedanya sekali lagi antara flu sama pilek itu ternyata beda dengan ciri-ciri yang tadi Pak Jaka sebutkan. Ya, yuk kita lanjut. Apalagi yang terjadi penyakit yang terjadi di saluran hidung dan tenggorokan teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah sinusitis. Wah, apa ini sinusitis ya teman-teman? Jadi sinusitis itu adalah eh, jadi gini, Allah menciptakan di muka kita itu ada rongga-rongga. Ya, di dalam tulang itu ada sedikit rongga-rongga. Nah, ini rongga-rongganya teman-teman. Nah, ini isinya udara sebetulnya. Dan bagusnya ini bersih. Ya, hanya isinya udara saja. Tapi mungkin ketika kita pilek, kita terlampau sering pileknya, kemudian maaf ya kalau orang Sunda bilang tuh nyingsring gitu ya atau gitu. Nah, itu ternyata terlalu keras. Nah, makanya dia si cairannya itu atau lendirnya itu atau ingusnya itu dia ternyata masuk teman-teman ke rongga ini. Lihat deh. Nah, ini nih. Nah, kalau sudah masuk lewat celah yang kecil ini, waduh, ternyata Masya Allah teman-teman, itu tidak bisa serta-merta keluar dengan mudah. Dia sangat sulit. Sehingga apa? Dia bisa menumpuk di rongga-rongga ini. Dan kalau parah, nah, itu ternyata mesti dilakukan tindakan oleh dokter ya. Oke, kita lihat nih gejala utamanya. Yang pertama yang ringan itu hidungnya tersumbat ya. Kemudian maaf ini ingusnya kental. Ya, ingusnya mengalir di belakang hidung. Tapi ada kecenderungan kalau misalnya mau dibuang itu susah teman-teman. Tapi rasanya kok kayak ada ingusnya gitu. Ya, kemudian karena dia ngembeng begitu ya, karena dia ada tinggal di rongga-rongga itu wajahnya jadi nyeri gitu. Karena tadi si ingusnya itu dia kotor begitu ya. Jadi kalau dia kotor, dia ada kayak sejenis nyeri gitu ya, infeksi. Kemudian ada gangguan penciuman. Ya jelas karena ini ternyata salurannya dekat dengan hidung. Nah, kalau misalnya hidungnya terganggu, nah ini lebih parah lagi. Ya, kemudian ada gejala tambahan ya teman-teman. Ya nyeri kepala, ya nyeri kepalanya. Karena aduh luar biasa ini kalau Pak Jaka sempat ngobrol dengan orang yang kena sinusitis itu kasihan teman-teman kalau lagi pilek itu kepalanya bisa nyut-nyutan ya. Kemudian bau mulut ya, nyeri gusi dan gigi rahang atas, ya batuk, nyeri telinga, kelelahan ya. Kemudian gejala-gejalanya kalau
ada komplikasi. Komplikasi itu apa Pak Jaka? Komplikasi itu campuran penyakitnya. Nah, karena dia ada di daerah hidung, ini berkaitan juga dengan wajah teman-teman, termasuk mata. Kadang kelihatan tuh bengkak pada mata, ya, penglihatannya jadi ganda begitu ya, blur, ya, kemudian penurunan kemampuan melihat pada mata, pembengkakan di dahi, ya, di sini teman-teman nih bengkak, ya. Kemudian naudzubillah min dzalik kalau misalnya sampai ada peradangan selaput otak, ya, kemudian penurunan kesadaran. Nah, itu adalah sinusitis. Bagaimana cara mengobatinya? Ya sekali lagi konsultasi kepada dokter atau ahli kesehatan. Apakah perlu dioperasi ataukah diberikan treatment-treatment atau pengobatan-pengobatan tertentu. Nah, berikutnya infeksi saluran pernafasan atas atau ada juga yang bilang infeksi saluran pernafasan akut, ya, disebutnya ISPA, ya. Apa itu ISPA? Nah, kita kenalan dulu sama gejala-gejalanya. Ini hampir mirip dengan influenza, ya. Dia batuk, ya, pilek hingga demam, ya, gatal atau sakit tenggorokan, teman-teman. Kemudian bersin-bersinnya sering, mengeluarkan suara sengau, ya. Tahu suara sengau? Gini. Nah, begitu. Jadi nyesek begitu ya. Kemudian hidung tersumbat, ya. Kemudian pegal-pegal, ya. Kemudian juga lemas, ya. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah gejala-gejala dari ISPA. Dan kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan ya, jauh dari ISPA ya, teman-teman. Nah, ISPA ini ternyata itu penyebabnya karena bakteri dan juga virus, teman-teman. Nah, apa yang atau virusnya atau bakterinya apa? Nah, ini kita lihat nih. Ya, bakterinya itu atau virusnya itu, nah, saat ini lagi rame, teman-teman, yaitu coronavirus salah satunya. Nah, coronavirus ini virus baru ya yang sekarang lagi heboh banget dan menyebabkan pada saat ini kita PJJ, teman-teman, itu yang mengganggu penyakit saluran pernafasan. Nah, ini adalah salah satu dari virus penyebab saluran pernafasannya akut. Nah, saking dia bisa bermutasi atau berkembang terus-menerus, nah, dan semakin sulit untuk bisa dideteksi oleh mikroskop atau para dokter karena ini jenisnya virus yang baru, akhirnya dia bisa mewabah, menyebarnya cepat, dan bisa menyebabkan kematian untuk saat ini, teman-teman. Dan kita doakan mudah-mudahan kita terbebas ya dari coronavirus ini. Nah, sekali lagi coronavirus itu bagian dari penyakit ISPA ya. Nah, yang berikutnya adalah difteri atau dipteri. Aduh, ya Allah, teman-teman lihat deh. Ini ada gambar seperti ini. Ngeri banget ya, teman-teman ya. Ini sariawan, Pak. Bukan. Ini lebih berat dari sariawan, teman-teman. Ini tuh ada bakteri Corynebacterium namanya. Corynebacterium. Ini di sini bakteri, teman-teman. Hidup mereka. Lihat ya, kita akan cek lagi nih. Jadi ini apa namanya? Dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Ini amandelnya besar nih, teman-teman. Ya, difteri. Difteri ini ciri-cirinya seperti ini. Suaranya serak, ya, tenggorokannya sakit, ya, nyeri saat menelan, kesulitan untuk bernafas, kelenjar getah bening di leher membengkak, ya, atau membesar. Ya, ini kelenjar getah bening ini juga dibilangnya amandel gitu ya. Kemudian, ya, ini berikutnya nih, tenggorokan dan amandel tertutup oleh membran atau lapisan berwarna abu-abu tadi nih, ya. Kemudian demam dan menggigil. Masya Allah, teman-teman, jangan sampai dan kita berlindung kepada Allah supaya tidak kena penyakit seperti ini. Ya Allah, ini bisa rusak, teman-teman. Lihat, ya, sekali lagi ini bisa rusak, ya, seperti itu. Dan apa yang dilakukan pada saat ini, teman-teman? Jadi sebelum apa yang dilakukan, jadi ini tuh si Corynebacterium itu dia bisa menyebar bahaya, teman-teman, lewat partikel di udara. Kemudian bisa jadi nanti kena ke benda-benda pribadi. Kalau itu terhirup
bakterinya itu ternyata mudah sekali terinfeksi, ya. Dan masya Allah, kalau misalnya, subhanallah ya, kalau misalnya ini ternyata dirasakan, aduh, ini sangat menderita sekali teman-teman, ya. Dan ternyata Allah sudah memberikan vaksinnya kepada kita lewat para tenaga medis, dan kita diimunisasi, ya. Ketika kita kecil itu kita diimunisasi, namanya imunisasi DPT, ya. D-nya itu difteri, T-nya itu tetanus, P-nya itu pertusis, ya. Itu nama 3 penyakit yang parah banget kalau misalnya kena, dan kita divaksin sehingga walaupun suatu saat orang yang divaksin itu terjangkiti, maka efeknya tidak akan separah ini teman-teman, ya. Jadi vaksin itu bisa membantu tubuh bisa menyesuaikan diri dengan kondisi penyakitnya. Nah, yang terakhir adalah anosmia dan dinosmia. Lihat ini, ya, ini ada bunga, ini ada hidung. Nah, ini apa ini? Tanda perbodan, ya, dicoret. Jadi anosmia itu, teman-teman, itu kelainan pada fungsi hidung yang dia tidak bisa membedakan atau menghirup aroma bau gitu. Aroma yang dikeluarkan oleh, ya, bebauan, ya, baik sebagian, ya, maupun total, ya, anosmia itu, ya. Jadi penyebabnya bisa karena gangguan fisiknya, misalnya ada jatuh, ya, kemudian membentur kena saraf-sarafnya, ya, akhirnya tidak bisa mencium bebauan sama sekali, bisa, atau yang sebagiannya. Itu namanya anosmia. Kemudian ada juga dinosmia. Dinosmia itu seolah-olah yang terhirup itu wangi-wangi yang tidak sedap gitu. Nah, ini teman-teman, naudzubillah min dzalik, kita bisa mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari gangguan-gangguan penyakit yang tadi yang Pak Jaka sebutkan di awal. Nah, mengingat itu teman-teman, kita coba mengacu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika ada penyakit, maka Allah sebetulnya sudah menurunkan pula obatnya. Dengan catatan, apabila obat itu sudah tepat dosisnya, sudah tepat ukurannya, maka sembuhlah dia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, bacakan sekali lagi ya hadisnya. Jadi diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Termasuk saat ini teman-teman, wabah COVID ini. Nah, kita berdoa terus, kata Rasulullah, apabila obat suatu penyakit telah tepat. Nah, ini kan para ilmuwan, para dokter, profesor itu sedang meracik, ya, baik obat maupun vaksinnya. Kalau sudah tepat obatnya, maka dengan izin Allah, sekali lagi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka akan sembuhlah dia, teman-teman. Ya, maka untuk itu teman-teman terus berdoa untuk Allah berikan izin kepada kita supaya orang-orang yang saat ini sedang meneliti vaksin maupun obat anti COVID itu bisa segera mengeluarkan ramuannya dan bisa menyebarkannya kepada masyarakat ramai sehingga banyak yang sembuh dan kita bisa keluar dari wabah ini. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya. Ini terkenal dengan doa menjenguk orang sakit, teman-teman. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya doa ini kita hafalkan dan kita dawamkan, kita biasakan, ya, sehingga kita terhindar dari penyakit selain al-maksurat yang kita baca atau hadis-hadis yang lain atau zikir-zikir yang lain yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau misalnya kalau misalnya dibacakan itu akan menghindarkan kita dari bahaya penyakit. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah doanya. Kita baca bersama-sama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman.
Ya, teman-teman silakan diulangi terus ya sehingga teman-teman bisa hafal. Nanti bisa search di buku atau di Google, kemudian teman-teman boleh print ini. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melain kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi. Nah, teman-teman, Pak Jaka keingetan nih, ya kalau kita berdoa dan mendoakan orang lain, teman-teman, ini kan doa mendoakan orang lain sebetulnya, teman-teman. Nah, itu ternyata ya malaikat mengaminkan doa ini dan malaikat juga mendoakan kepada kita seolah-olah doanya seperti ini malaikat itu. Wahai Allah, kabulkan doa itu juga untuk dia gitu. Maksudnya untuk kita yang mendoakan. Jadi ketika kita berdoa menghilangkan penyakit orang lain, maka sesungguhnya malaikat berdoanya itu, ya Allah sampaikan juga doanya itu kabulkan untuk dia. Artinya kita juga disembuhkan dari penyakit yang kita derita karena seolah-olah doanya mantul lagi kepada kita selain doa itu Allah kabulkan untuk orang yang sakitnya. Masya Allah. Ya kita bersyukur menjadi umat Islam, kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah yang apabila kita berdoa, ternyata Allah mengabulkannya bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi Allah menghindarkan diri kita dari penyakit yang ditimpakan kepada orang yang sakit yang kita doakan tadi. Ya Masya Allah. Nah, itu saja teman-teman yang bisa Pak Jaka sampaikan berkaitan dengan penyakit yang ada di hidung dan tenggorokan. Semoga bermanfaat teman-teman. Teman-teman jaga diri ya. Tetap lakukan 3M selama PJJ ini. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun hingga bersih ya sesuai dengan standarnya. Kemudian yang ketiga M-nya adalah menjaga jarak ya dari orang-orang yang teman-teman tidak kenal atau orang-orang yang berpotensi untuk menularkan penyakit COVID ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari wabah penyakit COVID-19 ini. Sampai berjumpa teman-teman. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.